Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Raksasa Premier League, Manchester United dikabarkan harus membayar Atalanta sebesar 1 triliun jika memang ingin mendatangkan Giorgio Scalvini. Dikabarkan jika Atalanta sudah siap melepas Scalvini, harganya minimal 60 juta euro atau sekitar 51 juta pound sterling. Rumor ini disebarkan oleh Sport Italia. Tapi kabar buruknya, Scalvini kemungkinan tidak bisa cabut ke klub lain pada Januari 2024 ini. Atalanta sendiri tak buru-buru melepas Scalvini ke MU sebab kontraknya masih tersisa 4,5 tahun lagi. Arsenal masih menunjukkan masalah yang sama ketika menghadapi Liverpool dalam duel Piala FA musim 2023-2024 dan harus menelan kekalahan dengan skor 2-0. Dalam pertandingan tersebut sejatinya mereka bermain bagus, menciptakan banyak peluang dan celah tembakan, tapi sayang tidak bisa mencetak gol. Pelatih Arsenal, Arteta mengatakan bahwa timnya sudah main bagus, menunjukkan performa bagus. Sekarang tentu dia tidak bisa tiba-tiba menuntut timnya bermain sebaliknya. Memang buat frustasi, tapi apa yang bisa kami lakukan? Saya tidak bisa meminta pemain untuk bermain jelek, untuk tidak menembak, bahwa Liverpool akan mencetak gol bunuh diri dan kami akan menang. Saya tidak bisa menyiapkan taktik semacam itu, sungguh mustahil. Kami harus tetap menerapkan gaya main yang sama, terus mencoba. Jika hari ini kami melepas 18 tembakan, berikutnya kami akan melepas 35 tembakan, terus mencoba melakukannya. Tutup Mikel Arteta. Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang paling sedikit diunggulkan di Piala Asia 2023 ini berdasar ranking FIFA. Namun, status tersebut tak membuat Sintayong selaku pelatih merasa minder. Timnas Merah Putih berada di peringkat ke-146 atau unggul 4 tingkat dari Hong Kong, yang mana mereka berada di 150 sebagai tim dengan peringkat terendah pada Piala Asia kali ini. Pelatih Sintayong menyebut peringkat pada ranking FIFA hanya sebuah angka. Tantangan justru adalah bagaimana membangkitkan kepercayaan diri para pemain Timnas Indonesia. Peringkat hanyalah sebuah angka. Ini adalah kepercayaan diri para pemain. Saya berpikir tentang bagaimana membangun kepercayaan diri mereka, kata Sintayong seperti dikutip Kosun. Timo Werner disebut bakal segala terbang meninggalkan Jerman untuk ke Inggris pada Januari 2024 ini, di mana dia akan meninggalkan RB Leipzig untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur. Kabar kepindahan Werner menguat beberapa hari terakhir. Menurut Fabrizio Romano, Tottenham Hotspur sudah mencapai kesepakatan dengan Leipzig untuk transfer Werner. Spurs merekrut Werner dengan status pinjaman. Werner akan membela Spurs sampai akhir musim ini. Pihak Tottenham akan menanggung 100% gaji Werner hingga Juni sebagai bagian dari perjanjian dengan Leipzig. Striker asal Jerman tersebut dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke London pada hari Sabtu untuk menjalani tes medis. Setelah itu, dia akan berlatih dengan rekan barunya. Premier League bukan wilayah asing bagi Werner. Dia pernah bermain untuk Chelsea beberapa tahun lalu, tapi ternyata karirnya macet, gagal total. The Blues lantas memulangkannya ke Leipzig lagi. Saat ini Werner punya kesempatan baru bersama Tottenham. Seharusnya ini jadi kesempatan besar bagi Werner untuk kembali unjuk gigi. Napoli tersungkur di markas Torino pada pekan ke-19 Serie A musim 2023-2024 minggu kemarin. Anak-anak asuh Walter Mazzarri kalah 0-3. Dengan hasil tersebut berarti Napoli hanya menang 3 kali dalam 10 pertandingan bersama Mazzarri sejauh ini. Sisanya adalah seri sekali dan kalah 6 kali. Dibandingkan ketika masih dilatih Rudi Garcia yang menggantikan Luciano Spalletti di awal musim ini, performa Napoli di tangan Mazzarri bukannya membaik. Di tangan Mazzarri, performa juara bertahan Serie A itu justru menukik.
Manchester City menang telak saat ditantang Huddersfield Town di babak ketiga FA Cup 2023-2024 minggu kemarin dan diwarnai kembalinya Kevin De Bruyne. Mereka menang dengan skor 5-0. De Bruyne baru masuk di menit ke-57. Dia kembali ke lapangan setelah absen lama akibat cedera yang didapatkan ketika melawan Burnley pada pekan pertama Premier League musim ini. Hanya 17 menit di lapangan, De Bruyne langsung menunjukkan spesialisnya, yakni membuat assist. Dia merancang assist untuk gol penutup Manchester City oleh Doku. Kevin De Bruyne hanya bermain 33 menit lawan Huddersfield. Namun, dalam 33 menit itu, dia sanggup mencatatkan 2 Riker First, operan akurat 80%, 46 sentuhan, dan 1 assist. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengungkapkan bahwa cedera sebagai penyebab rusaknya masa depan Donny van de Beek di Manchester United dan bersikeras para anak asuhnya tidak boleh terpengaruh oleh pengalaman sang pemain. Van de Beek bergabung dengan Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman hingga akhir musim setelah gagal membuktikan diri di bawah asuhan 3 pelatih berbeda di Old Trafford sejak bergabung dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2020. Gelandang seharga 35 juta pound sterling itu hanya tampil sebagai starter sebanyak 23 kali selama 3,5 tahun selama berseragam setan merah dan pernah menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman saat bergabung dengan Everton pada paruh kedua musim 2021-2022. Chelsea menang besar ketika ditantang Preston North End di babak ketiga FA Cup 2023-2024 minggu kemarin. Chelsea mengalahkan tim divisi 2 itu di Stamford Bridge dengan skor 4-0. 4 gol Chelsea ke gawang Preston disarankan oleh 4 pemain berbeda. Gol-gol itu diciptakan Armando Broja menit 58, Thiago Silva pada menit ke-66, Raheem Sterling menit 69 dan Enzo Fernandez di menit ke-85. Untuk pertama kalinya musim ini, tim asuhan Mauricio Pochettino tersebut menang dengan margin 4 gol. Kemenangan atas Preston pun sementara menjadi kemenangan terbesar Chelsea di semua kompetisi musim 2023-2024. Skor 4-0 itu melampaui skor yang mereka ukir saat menumbangkan Burnley dan Tottenham Hotspur. Mauricio Pochettino memberikan respon yang diplomatis dan enggan membahas nama-nama individu saat ditanya mengenai kemungkinan Chelsea mendatangkan Jordan Henderson. Seperti yang diketahui, Henderson dikabarkan tidak bahagia di tim Liga Pro Saudi Al-Ettifaq dan menargetkan untuk kembali ke Premier League pada bursa transfer Januari. Diperkirakan bahwa gelandang asal Inggris yang baru saja meninggalkan Liverpool 6 bulan yang lalu akan mempertimbangkan tawaran dari klub Liga Inggris manapun. Mantan kapten Liverpool ini ditengarai akan menambah pengalaman berharga bagi skuad muda Chelsea. Namun, Pochettino tidak ingin membahas sang pemain. Ditanya tentang apakah kepindahan seperti itu mungkin menarik bagi Chelsea, Pochettino mengatakan, "Kami tidak membicarakan nama-nama. Saat ini kami tidak membicarakan kedatangan pemain," tegas Pochettino. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan menemui masalah baru. Setan Merah diklaim kesulitan menemukan calon pembeli dari gelandang mereka, Casemiro. Casemiro bergabung dengan Manchester United sejak musim panas 2022 lalu. Kala itu, ia diboyong dari Real Madrid dengan biaya transfer mencapai 60 juta pound sterling. Casemiro pun menjalani musim pertama yang cukup apik di MU, namun performanya menurun di musim ini. Masa depan Casemiro di Old Trafford pun kini menjadi perbincangan hangat. Namun, media The Sun kini mengklaim bahwa Manchester United kesulitan untuk menemukan klub yang bersedia merekrut Casemiro. Pangkal masalah utamanya adalah nominal gaji yang sangat besar. Raksasa Premier League, Manchester United dikabarkan memiliki strategi baru dalam upaya mereka menggait gelandang serang Crystal Palace, Michael Olise, pada jendela transfer Januari 2024 ini. Dalam kontraknya bersama Crystal Palace, Olise diklaim memiliki nilai klausul buyout
yang baru akan aktif mulai Juli mendatang. MU ingin mengaktifkannya, tentu dengan nilai tawaran yang lebih besar. Guna memuluskan rencana mereka merekrut Olise, Manchester United kini diklaim siap memasukkan Aaron Wan-Bissaka dalam paket penawaran mereka kepada Crystal Palace. Frosinone menjamu Monza di pekan ke-19 Serie A musim 2023-2024 Sabtu kemarin. Mathias Soule lagi-lagi mencetak gol untuk Frosinone, tapi pemain pinjaman dari Juventus itu tak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan. Sejauh ini Mathias Soule sudah mencetak 8 gol dalam 17 penampilan untuk Frosinone di Serie A. Dibandingkan musim lalu, torehan gol pemain 20 tahun Argentina itu sangat kontras. Dalam 13 penampilan bersama Juventus di Serie A musim lalu, dia hanya punya 1 gol atas namanya. Di awal musim 2023-2024, Juventus meminjamkan Mathias Soule ke Frosinone. Juventus meminjamkannya selama 1 musim. Dan musim ini, sebagai pemain pinjaman di Frosinone, Mathias Soule menunjukkan sinarnya. Hanya dalam 17 penampilan, dia telah mencetak 8 gol di Serie A. Kemenangan atas Empoli punya arti penting bagi AC Milan, sebab ini adalah kemenangan ketiga beruntun yang didapat Milan dan bukti performa pemain muda mereka yang makin matang. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli terpaksa membawa banyak pemain muda dalam skuad Milan beberapa laga terakhir, sebab ada banyak pemain kunci cedera. Nah, yang menariknya, para pemain muda itu memanfaatkan kesempatan dengan baik. Thiago Traoré selalu mencetak gol pada 2 laga terakhir. Pada usia 19 tahun, dia sudah mencetak gol di Serie A dan Coppa Italia. Selanjutnya ada Alex Jimenez yang tampil solid ketika harus menggantikan Alessandro Florenzi karena cedera pada duel melawan Empoli. Pemain 18 tahun itu menjalani debut impian bersama Rossoneri di Serie A. Selain 2 nama di atas, para pemain muda Milan yang sukses memasak pada musim 2023-2024 ini antara lain Davide Bertisaghi, Giancarlo Simic, Luca Romero, Francesco Camarda. Sebuah kepercayaan menyebut wine makin tua makin enak. Begitu juga Olivier Giroud yang semakin tua justru semakin tajam dan rajin mencetak gol ke gawang lawan. Olivier Giroud adalah salah satu bomber paling konsisten di Eropa. Pindah klub dan faktor usia tidak berdampak pada ketajaman Giroud dalam membobol gawang lawan. Sejauh ini, pada musim 2023-2024, Giroud sudah mencetak 10 gol untuk Milan. Giroud membuat 9 gol di Serie A dan 1 gol di Liga Champions. Kini, seperti dikutip dari Scauka, Giroud telah mencetak double digit gol dalam 14 musim beruntun. Catatan itu sudah dimulai sejak Giroud bikin 14 gol pada musim 2010-2011 ketika masih bermain untuk Montpellier. Dari Perancis, catatan gol Giroud kemudian diuji di Inggris saat bermain untuk Arsenal dan Chelsea. Giroud konsisten dan terus mencetak 10 gol atau lebih setiap musim, termasuk pada musim 2023-2024 ini ketika usianya menginjak 37 tahun. Kontroversi akan terus melekat dalam karir Jose Mourinho, sebab pelatih AS Roma itu baru saja mendapat kartu merah saat memimpin timnya pada duel melawan Atalanta. Dalam pertandingan tersebut, Jose Mourinho merasa ada pelanggaran dari pemain Atalanta pada Romelu Lukaku pada injury time babak kedua. Namun, wasit Gianluca Aureliano punya sikap berbeda dan tidak memberi pelanggaran. Mourinho protes keras, dia menunjukkan reaksi ketidakpuasan dan aksinya direspon Aureliano dengan kartu kuning. Sebelumnya, pada babak pertama, Aureliano juga memberikan kartu kuning untuk Mourinho. Alhasil Mourinho mendapat kartu merah. The Special One harus meninggalkan lapangan lebih cepat dibanding para pemainnya. Hingga pekan ke-19 tercatat Mourinho sudah mendapat 2 kartu merah. Kartu merah sebelumnya didapat Mourinho pada duel lawan Monza pada pekan ke-9 Serie A.
Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.